Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimah, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita berucap puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana kesekian kalinya Allah masih memberikan kepada kita nikmat serta kesempatan untuk sama-sama mengkaji qala Allah wa qala Rasul, yang tentunya kita berada di majelis ilmu yang dengannya, dengan menghadiri halaqah ilmu ini, kita berharap kita termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lembutkan hatinya, termasuk kaum yang kita memberikan waktu kita, meluangkan kesempatan pikiran untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini dalam rangka agar kiranya selain Allah memberikan kepahaman agama kepada kita, dan yang paling utama adalah Allah mencurahkan segala karunia-Nya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat disertai dan dibarengi dengan salam kerinduan, semoga kiranya tetap tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang tidak bertemu dengan beliau, tidak berjumpa dengan beliau di dunia, akan tetapi kita berada di atas keimanan kepada beliau, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, di mana kendati kita tidak bertemu dengan beliau, kita menaruh keimanan atas beliau dari apa yang beliau bawa dan sampaikan berupa risalah Rabbani, risalah ketuhanan dari Rabb semesta alam, yang mana bisa jadi mungkin ketika kita bertemu dengan Nabi, atau Allah jadikan kita sezaman dengan Nabi, bisa jadi kita tidak berada di atas keimanan. Lihat betapa banyak tokoh-tokoh besar di kala itu, pemuka-pemuka Quraisy di kala itu mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak sedikit dari tokoh-tokoh dan pentolan-pentolan Quraisy yang mereka menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita berkecil hati meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi di dunia ini, tapi sekurang-kurangnya Allah Jalla wa Ala meletakkan nikmat iman dan Islam di hati kita. Dan ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita masuk dari 3 kelompok orang terbaik yang disebutkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Mungkin, dan itu pasti, kita tidak akan menjadi bahagian terbaik dari orang-orang muhajirin, itu jelas dan itu pasti. Dan kita tidak mungkin menjadi bahagian dari orang-orang ansar, tapi kita berharap kita masuk dari kelompok golongan yang ketiga, walladzina taba'uhum. Akan tetapi kita berharap kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam golongan yang ketiga, golongan di mana orang-orang di golongan ketiga ini adalah orang yang mengikuti golongan sebelumnya, dari sahabat kibar, dari sahabat muhajirin dan sahabat al-ansar ridwanullah alaihim jami'an. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang akan kita sampaikan adalah kita harus menyadari bahwasanya manusia atau diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah manusia yang saling menciptakan satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa kita harus menyadari poin yang pertama ini? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ayyuhal akhwat al-karimat, setelah kita menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yang diciptakan oleh Rabb yang menguasai, yang memelihara, Rabbunas samawati wal ard. Kemudian Allah bukan hanya menciptakan kita begitu saja, tetapi Allah Jalla wa Ala juga menyempurnakan kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Allah Jalla wa Ala menyempurnakan kita dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang teramat sangat besar kepada kita. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, diciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penyempurnaan, dengan sebaik-baik ciptaan. Diciptakan dengan fisik yang cantik rupawan, diciptakan dengan kesempurnaan, memiliki tangan yang sempurna, ya, alis mata, kaki dan seluruh anggota tubuh lainnya. Kemudian setelah itu dicurahkan pula kepada kita nikmat sehat. Ya. Kemudian ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyadari tentang 2 poin yang kita sebutkan di awal tadi, ya, maka hamba yang taat atau hamba yang sadar, ya, tentang dirinya adalah seorang hamba, maka mudah baginya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, hamba yang sadar bahwasanya dia itu adalah hamba, ya, maka dia akan senantiasa akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan senantiasa sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na.
Sebaliknya, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, hamba yang tidak mengerti akan kedudukan dirinya, bahwasanya dirinya adalah hamba yang diciptakan, dia tidak berada di atas ketaatan, maka sulit baginya untuk mentaati Allah, ya, sulit baginya itu. Dia akan sulit mentaati Allah, sehingga ia akan mengikuti kecondongan apa yang diinginkan dari hawa nafsunya, menjadi ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ya, menjadi pengekor hawa nafsu. Dan menariknya ayyuhal akhwat al-karimat, menjadi pengekor hawa nafsu ini, kendati itu berat, ya, kendati itu berat, pasti ia akan lewati. Kendati yang ia hadapi di hadapannya adalah ombak yang sangat besar, ia akan terjal, ia akan terjang, ya. Kendati di depannya ada lembah yang dalam, ia akan tempuh, padahal sulit. Padahal itu sulit, akan tetapi itu tidak akan mengurangi, ya, dirinya untuk melewati kesukaran-kesukaran tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Lail, fasanuyassiruhu lil usra, dan akan kami mudahkan baginya, ya, Allah akan mudahkan padanya sesuatu yang sulit, ya. Artinya maksiat itu adalah sesuatu yang memberatkan. Maksiat sesuatu yang memberatkan, ya. Membutuhkan biaya, ya. Membutuhkan fisik, ya. Membutuhkan apapun, ya, yang itu tidak sebanding dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, coba kita kasih permisalan, ya. Apakah orang yang berpakaian dengan pakaian syar'i memiliki modal yang sangat besar, ataukah dengan mereka yang senantiasa mempertontonkan keindahan tubuhnya di hadapan orang lain? Mana yang lebih besar modal yang ia keluarkan? Maka tentu kita katakan adalah orang yang mempertontonkan auratnya di hadapan khalayak ramai. Dia harus mempercantik dirinya dengan tidak sedikit, ya, nominal rupiah yang ia keluarkan, ya. Kendati itu sulit dan sukar, ya, dia akan bermudah-mudahan atau dia akan dipermudah berada di atas keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah itu adalah bersifat mudah, ya. Sesuatu yang Allah wajibkan kepada hamba itu sifatnya mudah, tidak sulit, ya. Kata Allah Jalla wa'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Masih juga di Quran surah Al-Lail, maka Allah akan mudahkan, ya, setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang berada di atas ketaatan, ya, dengan tidak memperturutkan hawa nafsu, ia akan memandang setiap syariat itu adalah sesuatu yang mudah, ya. Makanya ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adanya wanita-wanita yang menganggap pakai jilbab kepanasan, ya, pakai baju besar, jubah panas gerah, ya. Itu kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga sesuatu yang mudah bagi dirinya, ya, adalah sesuatu yang sulit. Sesuatu ketaatan itu ada mudah, tetapi karena ia memperturutkan hawa nafsunya, maka kemudahan itu pun menjadi sulit, ya.
Sehingga apa yang terjadi? Ia pun mempermudah dirinya untuk berada di lumbung dosa dan maksiat, wal iyadzubillah. Kemudian ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, berbicara mengenai nikmat, setelah Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia bersama nikmat yang sangat besar karunia-Nya, ya, yang tentunya nikmat ini kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita tulis, tidak bisa kita ukur nilai nikmat yang Allah Jalla wa Ala curahkan, anugerahkan kepada kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dan sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menghitung nikmat. Nah, di antara itu, di antara anugerah Allah Jalla wa Ala yang Allah turunkan kepada hamba adalah berupa syariat, ya, adalah berupa syariat. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala tidak menciptakan manusia, ya, diciptakan begitu saja kemudian dibiarkan tanpa ada aturan dan norma. Kata Allah Jalla wa Ala, ahasiban nas ayutraku ayaqulu ahasiban nas afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja tanpa diberikan hukum, larangan, tanpa diberikan perintah dan larangan? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, maka ini mustahil. Ya, maka ini mustahil. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah tamsil, ada sebuah permisalan, ya, kita katakan antara si pemilik toko dengan karyawan, ya, si pemilik toko dengan karyawan, di mana karyawan ini dia akan senantiasa berada di atas kepatuhan kepada sang pemilik toko, ya. Apapun yang terjadi, ia akan berada di atas ketaatan. Apapun yang disuruh dia akan lakukan, ya. Sampai apa? Sampai apa yang ia inginkan dari menjadi orientasi dirinya untuk berada di atas kepatuhan kepada tuannya tersebut, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, kepatuhan, ada apa dengan kepatuhan, ya? Ada apa dengan kepatuhan dari karyawan kepada tempat ia bekerja ini? Padahal nikmat yang ia terima berupa secuil kecil dari nikmat Allah yang sangat besar. Dia tidak mau bermaksiat kepada tuannya, dia tidak mau bermaksiat kepada sang pemilik toko. Padahal nikmat yang ia terima dari karyawan tersebut hanya bahagian kecil dari setiap bulan yang ia terima, ya. Walaupun ia berada di atas keletihan, ketika diperintah oleh sang majikan, ia pun akan melaksanakannya, ya. Maka dari ilustrasi ini ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kenapa karyawan bisa taat? Karena ia menyadari betul bahwasanya dia hanyalah seorang karyawan yang diperintah dan yang digaji, ya. Maka ilustrasi ini ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah seharusnya juga kita terapkan kepada selayaknya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga apa yang Allah wajibkan atas diri kita, kita akan tetap pada koridor sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na.
Bahkan ya, dan untuk memahami setiap aturan-aturan atau setiap hukum-hukum ya yang Allah ingin diibadahi dengan itu ya, yang Allah ingin diibadahi dengan itu, maka Allah Jalla wa'ala mengutus kepada manusia, kepada hambanya berupa utusan. Itulah yang kita kenal dengan para rasul ya. Dan para rasul ini ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat 50. Quran surah Al-An'am ayat 50. Apa kata Allah Jalla wa ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad, ya, apa itu? Sesungguhnya, qul la aqulu lakum, tidaklah aku memiliki perbendaharaan ya, Allah ya. Nabi kita Muhammad SAW disuruh Allah Jalla wa'ala untuk mengatakan sesungguhnya dia tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Nabi kita Muhammad disuruh mengatakan setelah diri beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perbendaharaan Allah, kemudian beliau disuruh mengklaim bahwasanya beliau tidak mengetahui yang namanya perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan katakan juga bahwasanya aku yakni rasul bukanlah dari malaikat ya, bukanlah dari malaikat. Dan poin yang terakhir yang Allah Jalla wa'ala terangkan kepada Nabi Muhammad, dan ini menjadi kunci kepada kita bersama, in attabi'u illa ma yuha ilayya, akan tetapi sesungguhnya ya, sesungguhnya aku yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ma yuha ilayya, adalah hamba yang senantiasa ittabi'u ya, yang senantiasa ittiba, attabi'u ya, mengikuti apa? Mengikuti sesuatu yang beliau terima dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, maka jauh-jauh sebelum kita berada di atas ittiba kepada syariat, maka para rasul juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang pertama sekali ittiba kepada syariat. Ya, ittiba kepada syariat. Ya. Maka di poin ini akan kami tegaskan, kalau Rasul saja diperintah oleh Allah untuk ittiba kepada syariat, untuk condong kepada syariat, lalu pantaskah kita untuk menyelisihi syariat? Kalau Rasul saja tidak berhak mengamandemenkan syariat, lalu pantaskah kita, kaumnya, umatnya itu mengamandemen syariat dengan mengatakan misalkan bahwasanya syariat ini tidak relevan lagi di zaman sekarang ya, atau mentafsirkan, mentakwilkan Al-Quran di luar dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka ini adalah sebuah kekeliruan ya. Orang yang senantiasa ia sadar bahwa dirinya hamba, ia akan tunduk taslim kepada syariat ya, kepada syariat, tanpa membantah, tanpa merevisi, tanpa mengamandemenkan syariat itu sendiri. Maka ayo akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah,
kepatuhan, ya. Jadi kepatuhan kepada Allah harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan tidak mungkin kita mengharap ridho Allah Jalla wa Ala dengan cara mencari jalan selain jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah ingin diibadahi dengan caranya, Allah ingin disembah dengan caranya, maka tidak mungkin Allah bertemu langsung dengan kita di dunia ini. Sehingga untuk memahami itu, Allah Jalla wa Ala menjadikan Rasul dari kalangan manusia. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita bagaimana memperlakukan Allah Jalla wa Ala, untuk mengetahui mana hak-hak Allah atas atas hamba, ya, dan mana pula kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah atau larilah atau jangan mencari jalan atau jangan membuat jalan sendiri tentunya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, udahlah, tidak relevan lagi di zaman sekarang mengikuti syariat Rasul. Yang penting kan baik. Betapa banyak orang tergelincir dengan beribadah, dengan berkedok, yang penting ikhlas, ya. Dia mengemukakan beramal cuma di atas niatnya lillahi ta'ala, tetapi dia tidak ittiba, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayolah akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya, ya, syahadat Muhammad Rasulullah, ya, syahadat Muhammad Rasulullah, ianya memiliki 4 poin. Ya, ianya memiliki 4 poin. Apa itu? Poin yang pertama adalah tasdiquhu fima amar. Ya, tasdiquhu fima amar. Apa itu? Membenarkan dari khabar yang diterima dari Nabi Muhammad salawatullahu alaihi. Ini poin pertama dari syahadat, ya, yakni membenarkan, mau itu tidak masuk akal, ya, atau bukan tidak masuk akal sebenarnya, karena akal yang lemah. Ketika ada dalil yang seolah-olah kelihatan bertentangan dengan akal, maka yang kita salahkan adalah akal kita, ya. Kami ulangi, ketika ada dalil dan nas yang itu bertentangan dengan akal, seolah-olah kelihatan bertentangan, padahal tidak pernah ada dalil yang bertentangan dengan akal, maka pastikan kita harus menomorsatukan dalil, ya, pastikan kita menomorsatukan dalil. Maka tasdiqu fima akhbar, ya, kita benarkan apa yang kita terima dari khabar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, taat kita apa yang diperintah oleh Nabi, ya. Apa yang disuruh dikerjakan oleh Nabi, kita mengerjakan. Yang ketiga, istinabu ma naha anhu zajar wa zajar, ya. Istinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan dari sesuatu larangan yang dilarang kepada kita, ya. Maka kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, ya, merekomendasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Hasyr, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul SAW berikan kepada kalian, ajarkan kepada kalian, ya, maka ambil, ya. Dan apa yang Nabi larang, maka tinggalkan. Kemudian yang keempat,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, poin keempat dari yang mencakup dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah Allah yu'badallah illa bima syara', adalah tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Jadi tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dari keempat ini, inilah yang dimaksud dengan ittiba. Ya, ini yang dimaksud dengan ittiba. Ya, ittiba kalau seseorang mengaku bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia konsekuensinya ia akan selain beriman kepada Rasul, ia akan beribadah di atas ajaran, di atas tuntunan, di atas apa yang dibawa dan dikerjakan serta direkomendasikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana sekiranya kalau kita tidak mengikuti Rasul, Ustaz? Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita menyelisih Rasul? Adakah ancaman atas seseorang yang tidak atau yang menyelisih Rasul? Ada. Ya. Allah Jalla wa Ala dengan tegas mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Kata Allah Jalla wa Ala, hendaknya ya orang-orang itu yang menyelisih Nabi, yang menyelisih ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka ya takut. Kenapa? Kalau ditimpa fitnah dan azab yang sangat pedih. Imam Ahmad ketika mentafsirkan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini dalam Quran surah An-Nur ayat 63, hiya syirku awil kufur, dialah kesyirikan dan kekufuran. Ya, syirik dan kufur. Ya, tidak ada pilihan yang mudah di antara keduanya. Mau ditimpa azab yang pedih di akhirat, atau dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah wal iyazubillah. Inilah ancaman orang-orang yang tidak ittiba, yang tidak mengikuti, yang tidak mencontoh Nabi dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, tidak akan pernah sampai seorang hamba kepada Rabbnya sampai dirinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan, ya, suri tauladan dalam akhlak, dan yang terlebih-lebih adalah suri tauladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita berletih, ya, berpenat-penat, berletih dalam beramal kepada Allah tanpa atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa kita berletih? Untuk apa kita berletih? Ya, bercapek-capek kita, amilatun nasibah. Tetapi tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amilatun nasibah. Ibadah kita tapi tidak ada dalil. Ya. Takutlah kita dengan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa beramal, beribadah, tidak ada perintah di atasnya, maka ibadah dan amalan itu tertolak di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya. Untuk apa kita mengada-ngada dalam ibadah?
sementara banyak-banyak syariat yang masih belum bisa kita kerjakan. Lebih baik kita memfokuskan kepada sunnah, ya. Maka para ulama salaf pernah berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufikum, ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u, ya. Ittiba'lah kalian, ikutlah Rasul, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat mengada-ngada dalam perkara agama. Faqad kufikum, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita memandang, ya, yang penting baik, ya. Cukuplah ucapan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa, ya, dia menganggap baik sesuatu urusan, sebuah perkara, sebuah amaliyah, maka sungguh dia telah membuat syariat. Lihat. Jadi tidak benar yang penting ini niatnya baik, yang penting ini baik. Tidak benar, ya, anggapan seperti ini. Karena kita akan diancam yang dengan ancaman Allah yang sangat keras, termasuk dari mereka yang ditimpa azab yang pedih atau dimasukkan dalam kelompok syirik dan kafir, ya. Ayolah akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi upaya iblis, ya, untuk memalingkan seseorang dari peribadahan kepada Allah, ia akan menjadikan seseorang itu beramal bukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah racun, ya. Bid'ah ini adalah racun. Perbuatan mengada-ngada dalam syariat adalah racun. Di mana racun ini membuat si pelaku tidak merasa tengah bermaksiat kepada Rasul, tidak merasa tengah bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berbeda dengan dosa-dosa maksiat lainnya, ya. Fitrahnya manusia pasti mengingkari walaupun dia melakukan atau berada di atas maksiat tersebut. Berbeda dengan amalia-amalia yang tidak ada tuntunan, senantiasa ia beramal, akan tetapi hatinya tidak mengingkari itu merupakan sebuah maksiat. Sejatinya itu maksiat, ya. Dan ini adalah fitnah yang paling besar menimpa kita, ya. Jadi fitnah syubhat, ya, adalah fitnah yang paling besar, fitnah agama, ya, yang menimpa kepada kita. Maka obatnya tidak ada cara melainkan dengan ilmu, ya. Dan iblis telah merasa putus asa dari menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian dia memiliki cara dengan apa? Menjauhkan manusia dari ilmu agama dan ahli ilmu, ya. Menjauhkan manusia dari ahli agama, ahli ilmu dan ilmu agama, ya. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita mencukupkan sesuatu agama ini tentunya berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil. Kalau ada sebuah amalia yang baru kita dengarkan, maka kita tanya, adakah dalilnya? Adakah perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar apa? Agar kita senantiasa berada di atas koridor ittiba kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.